2023. Bersyukur sekali pada Tuhan karena pada saat ini kita masih bisa dipertemukan kembali di sini dalam keadaan sehat untuk berkumpul bersama dan bisa kembali mengikuti pembakalan firman Tuhan. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapak, terima kasih untuk sekali lagi kesempatan yang sudah Bapak berikan bagi kami semua pada malam ini untuk kembali berkumpul di dalam ruangan ini untuk sekali lagi belajar tentang pembakalan firman-Mu. Dan terima kasih juga ya Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, pemeliharaan-Mu bagi hidup kami dan juga bagi hari-hari kami yang lalu. Dan sebentar lagi narasumber kami yaitu Pak Erben akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi setiap perkataan dari Pak Erben sehingga apa yang diucapkan bisa menjadi berkat bagi kami semua dan memberikan kami pengertian yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan sehingga kami bisa mengerti apa yang Pak Erben sampaikan kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami serahkan juga internet kami ini dari awal hingga akhir kelas ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati sehingga internet kami dapat berjalan dengan lancar sampai kelas ini selesai. Dan juga bagi teman-teman kami yang belum hadir, ya Tuhan di dalam kelas ini, kiranya Tuhan juga memberkati dan selalu melindungi mereka Tuhan dan memampukan mereka untuk mempunyai hati yang punya kerinduan untuk mengenal-Mu dan mengenal kebenaran firman-Mu lebih dalam dan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke. Ya, Amin. pada acara malam ini yang menjadi narasumber kami kali ini adalah Pak Erben. Shalom, selamat malam Pak. Gimana Shalom, kabarnya? shalom. Shalom, Kabar Pak baik, Erben. sehat, sukacita. Puji Tuhan. Iya, sebelum memulai acara ini saya mewakilkan dari semua anggota untuk mengucapkan terima kasih kepada channel yang telah bersedia melive-kan acara kami, yaitu RPM Channel, Erben Channel, Teolog Konstitual Channel, dan Eklesia Channel. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan acara ini selanjutnya kepada Pak Erben. Dipersilakan, Pak. Oke, shalom semua. Shalom, Pak. Shalom Malam. ya. Kita akan belajar malam hari ini. Topik kita adalah topik yang sangat luar biasa ya. Kebenaran Alkitab abadi, tuduhan yang mengatakan kitab kita itu sudah palsu, maut saja ke lautan. Maut itu artinya hanyut, tenggelam. Nah, di situ ya. Jadi kita perlu menegaskan tentang kebenaran Alkitab. Sebenarnya aku coba baca-baca ya materi tentang sejarah kanonisasi ini panjang sekali. Jadi karena ini materinya berat, tapi saya ambil yang praktisnya saja ya. Jadi saya lebih kepada praktisnya. Kalau pengen tahu nanti saya kasih materi yang banyak. Dulu ada dikasih Bu Sophie, banyak sekali ya. Ada 275 slide, bayangin itu. Macam mana bisa disampaikan satu malam itu ya. Oke, yang pertama saya katakan bahwa Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus ya. Bentar ada salah ini, kurapikan dulu. Ini. Jadi Alkitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dari mana itu kita bisa buktikan? Dalam 2 Timotius 3:16. Nanti saya akan bahas ini 2 Timotius 3:16 ini secara khusus ya. Dan titik tolak pembahasan kita dari 2 Timotius 3:16. Segala tulisan atau kitab suci diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Diilhamkan atau theopneustos ya,
dinafaskan Allah. Jadi dinafaskan. Artinya seluruh kitab suci kita itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini kan kita sudah bahas ini, Roh Kudus adalah Roh Allah yang kadang disebut dengan pribadi ketiga Allah yang diasosiasikan dengan pemberi kehidupan atau hembusan nafas. Jadi kalau kata pribadi susah dipahami orang, kita buat aja realita. Realita konkret, artinya bahwa Roh Kudus itu adalah prinsip hidup atau pemberi hidup, hembusan nafas Allah. Kemudian kita melihat bukti-bukti bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus. 2 Samuel 23 1-2. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Dikatakan roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi sekalipun kitab Mazmur ditulis oleh Daud, tetapi jelas bahwa Roh Kudus yang menghilangkan penulisan tersebut. Dan itu dikonfirmasi oleh Rasul Petrus di kitab Kisah Para Rasul. Jadi kitab suci kita ini memang dituliskan oleh manusia, ya. Jadi kitab suci kita itu bukan ditulis atau diturunkan gedebrus gitu ya, enggak. Semua dituliskan oleh manusia, tetapi bahwa ini semua diilhami oleh Roh Kudus. Kita lihat ya, di Kisah Rasul pasal 1 ayat 16 dikatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud." Nah, jadi apa yang dikatakan di dalam 2 Samuel 23 1-2 itu dikonfirmasi oleh Rasul ya untuk gereja mula-mula. Dikatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah genap." Ini Petrus yang khotbah ini. Nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi jemaat mula-mula juga mengakui hal di Kisah Rasul 4 ayat 25. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia melawan Tuhan dan Mesiasnya? Jelas di sini dikonfirmasi. Bahkan juga Paulus, seorang terpelajar, seorang guru besar dari sekolah terbaik, murid terbaik, guru terbaik, dia mengatakan mengkonfirmasi dalam Kisah Rasul 28 ayat 25. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah kitab firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Jadi terkonfirmasi bahwa memang Alkitab ini ditulis oleh para nabi atas ilham atau oleh karena pimpinan, oleh karena karya Roh Kudus kepada mereka, Roh Allah. Bahkan Yesus mengkonfirmasi juga hal ini dalam Matius 22, 43, 44. Jika demikian, bagaimana Daud dipimpin oleh Roh Kudus menyebut dia Mesias, tuannya, jika dia Mesias anaknya pula. Mazmur 110 ayat 1. Jadi nabi-nabi yang menulis kitab, tetapi sebenarnya diilhamkan oleh Roh Kudus. Ini harus dipahami ya. Jadi benar-benar bahwa Alkitab kita ini diilhamkan oleh Roh Kudus ini ya, luar biasa. Jadi Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan inspirasi, Roh Kudus memberikan kebijaksanaan untuk menuliskan semuanya. Nah, kemudian jadi penulisan kitab Ibrani itu penulis kitab Ibrani mengutip tulisan kitab Mazmur atau Zabur Ibrani 3 ayat 78. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Nah, perhatikan ya. Seperti yang dikatakan Roh Kudus. Jadi seperti yang dikatakan Roh Kudus, bukan Roh Kudus itu berkata-kata secara verbal. Contoh, hai Matius tulislah. Bukan begitu suara, tapi diberikan hikmat, diberikan inspirasi. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya jelaskan hatimu. Efesus pasal 3, 3-5 Paulus menulis, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui
daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberikan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Jadi nabi dan rasul-rasul menulis kitab mendapat wahyu dari Roh Kudus. Di kitab Wahyu yang ditulis Rasul Yohanes kepada 7 jemaat selalu diakhiri dengan kalimat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi bangunan daripada Alkitab kita di dalam pewahyuannya itu melalui ilham, melalui bimbingan Roh Kudus, bukan melalui dikte, bukan melalui kata-kata verbal yang datang ibaratnya ngomong melalui perantaraan sesuatu, tidak ya. Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1:21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Roh Kudus itu berbicara di dalam hati para penulis. Roh Kudus itu menginspirasi, memberikan hikmat kepada para penulis Alkitab. Jadi semua nabi-nabi menuliskan kitab, tapi ada pribadi di balik semua penulisan itu. Jadi penulisan Alkitab ini tidak dituliskan atas dasar karangan-karangan atau keinginan. Makanya Alkitab ini tidak ditulis untuk kepentingan para penulis. Contoh, ibaratnya Matius pengen makan sesuatu, turun ayat. Atau Matius pengen dapat sesuatu, turun ayat. Enggak seperti itu. Tetapi apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi pesan Allah untuk Allah sampaikan, itulah yang dituliskan oleh para penulis. Atau apa yang Tuhan taruhkan di dalam hati penulis itu. Nah, di situ ya. Kita lihat lagi, Yesus hidup dalam nubuatan. Jadi kita melihat bahwa bukti bahwa Alkitab ini diinspirasikan oleh Tuhan, ya buktinya di sini, Markus 14 ayat 49 berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes 13 ayat 8, kata Yesus, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Yohanes 17:12 katanya, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kemudian Matius 26 ayat 54 dikatakan, tertulis dalam kitab suci, tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Kemudian kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kedatangannya yang pertama dan kedua dinubuatkan dalam kitab suci. Ini berbicara perjanjian lama. Bagaimana mungkin sebuah nubuat yang sudah ribuan tahun digenapi? Kalau itu bukan karena ilham Roh Kudus, kalau itu bukan hikmat dari Tuhan. Contoh, Musa menulis bahwa akan datang seorang anak perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Artinya berbicara bahwa manusia akan dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kuasa dosa, dari maut, dari iblis. Digenapi dalam Yesus Kristus. Itu buktinya bahwa firman ini, Alkitab ini ilham dari Roh Kudus. Hikmat Allah yang berkarya kepada para nabi. Roh Kudus yang menuntun para nabi, para rasulnya. Di situ jadi bukti nubuatan dan penggenapan di dalam Alkitab itu membuktikan bahwa Alkitab itu adalah ilham dari Roh Kudus, kebenaran yang berasal dari Allah. Sekarang kita akan masuk ke sini ya. 2 Timotius pasal 3, 16, 17. Segala tulisan yang dihilangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan di sini, tadi sudah kita buktikan bahwa Alkitab itu tulisan yang diilhamkan Allah. Caranya apa? Melalui Roh Kudus. Hikmat dari Roh Kudus itu menuntun, memberikan hikmat, memberikan inspirasi, memberikan pewahyuan hikmat yang baru, sehingga mereka mampu menuliskan kebenaran-kebenaran itu. Tujuannya apa? Kita akan lihat di sini, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Orang yang belajar dan semakin mencintai Alkitab, hidupnya semakin baik. Apa artinya?
bahwa fokus hidupnya adalah kepada pribadi Kristus. Maka dikatakan di kalimat terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Orang yang belajar Alkitab yang adalah ilham dari Roh Kudus kepada para penulis, maka orang itu akan semakin berbuat baik. Contoh, tadinya dia orang jahat. Begitu dia membaca dan mencintai Alkitab, menjadi orang yang baik. Tadinya dia suka cakap kotor, sekarang suka cakap yang berberkati. Tadinya dia suka selingkuh, sekarang dia menjadi orang yang setia di situ ya. Tadinya dia suka menipu, sekarang menjadi orang yang jujur. Tadinya dia korupsi sekarang. Jadi orang yang belajar Alkitab itu pasti demikian. Jadi tidak ada ibaratnya di dalam kitab suci, waktu dia ibaratnya sebelum menjadi siapa-siapa, baik sekali. Tiba-tiba setelah dia mendapat kitab suci atau mempelajari kitab suci, tiba-tiba berubah hidupnya menjadi ada catatan-catatan negatif. Nggak ada seperti itu ya. Kalau ada orang Kristen seperti itu, kita harus katakan, engkau tidak belajar Alkitab, tapi kau belajar kitab dongeng. Orang yang belajar Alkitab itu semakin baik. Orang yang belajar Alkitab itu semakin kudus, semakin suci, semakin benar. Makanya banyak dalam kesaksian manusia setelah dia mengenal Alkitab, mengenal Yesus yang diberitakan Alkitab, seluruh kegelapan di masa lalunya dia tinggalkan dan menjadi baik. Tidak kebalikan. Sebelum dia memiliki kitab suci, dia baik, tidak ada catatan negatif. Tetapi begitu dia memiliki kitab suci, catatan hidupnya menjadi negatif-negatif. Itu sudah nggak benar lagi. Saya sebut namanya kolok-kolok. Oke. Yang perlu disampaikan di sini ya, Alkitab adalah sekumpulan kitab suci yang paling unik di dunia. Kenapa dikatakan Alkitab itu unik? Terdiri dari 66 buah kitab, ya, ditulis oleh kurang lebih dari 40 orang yang hidup berbeda zaman, lokasi, tingkat kehidupan, dan suasana saat penulisan. Jadi penulisan Alkitab ini tidak terjadi pada satu zaman. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu memakan waktu lama sekali. Bahkan Musa sampai perjanjian baru itu butuh waktu 1500 tahun. Alkitab ini ditulis dengan histori yang sangat panjang. Tetapi dari histori Kejadian sampai dengan histori Wahyu, bingkai ajarannya itu satu, apa? Keselamatan dari Allah bagi manusia melalui Mesias, itulah Yesus Kristus. Yang di dalamnya ada banyak peristiwa-peristiwa, baik yang positif dan negatif. Yang negatif dituliskan sebagai peringatan, yang positif sebagai teladan. Di situ ya. Jadi lokasi hidupnya berbeda lokasinya. Ada yang ditulis ketika Musa di padang gurun, ada yang ditulis ketika Israel di zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja, ada yang ditulis di masa pembuangan, ada yang ditulis di masa gereja mula-mula, dan lain sebagainya. Tingkat kehidupan juga berbeda-beda. Ada yang raja, ada yang nabi, ada yang mantan nelayan, ada yang seorang guru, ada yang seorang dokter, dan lain sebagainya. Suasana penulisannya juga berbeda, suasana politiknya, suasana ekonominya berbeda. Tetapi di dalam bingkai ajarannya berbicara tentang kasih Allah yang menyelamatkan dan membebaskan manusia dari dosa dan akibat-akibat dosa. Luar biasa. Kita lihat ya. Memang nanti kalau kita mau bicara ini 66 kitab, saya katakan di dalam pandangan gereja Katolik, Ortodoks dengan Protestan agak berbeda. Walaupun di dalam materi ini saya lebih kepada yang dipahami oleh Protestan. Tapi tidak pernah gereja Protestan yang aliran Protestan Kristen menolak apa yang diyakini oleh Katolik. Karena Katolik dengan Ortodoks ada beberapa perbedaan jumlah. Tetapi yang ada di Katolik dan di Ortodoks itu diterima sebagai deuterokanonika atau kanon kedua yang boleh dibaca, boleh dipelajari, tetapi posisinya tidak selevel dengan 66 kitab. Hanya di situ saja. Cuman ada orang-orang Protestan lama-lama akhirnya jadi kurang mempelajari kitab-kitab yang ada di Katolik dan di Ortodoks itu kurang tepatnya, kurang bagusnya. Harusnya dipelajari ya. Oke, sekarang kita lihat. Kristen percaya, perhatikan di sini ya. Kristen percaya Alkitab itu sebagai hasil dari pengilhaman Allah, ya, melalui Roh Kudus.
Dan ini Alkitab kita ini catatan yang otoritatif, artinya memiliki otoritas. Mengenai apa? Hubungan antara Allah dengan manusia. Catatan Alkitab membuktikan bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Bagaimana Allah mengasihi manusia. Bagaimana Allah berkarya merancang segala sesuatu untuk manusia ada di Alkitab. Baru catatan otoritatif mengenai karya Allah dalam sejarah. Apa yang Allah nyatakan. Dalam hemat saya, catatan tentang penciptaan alam semesta secara lebih detail di Alkitab, tidak ada kitab di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Yesus, dibandingkan dengan Alkitab, berbicara tentang penciptaan. Hari pertama sampai hari ke-6, sampai hari ke-7 istirahat itu dijelaskan dalam Alkitab. Baru bagaimana manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, bagaimana manusia dimerdekakan dari kutuk dosa, dari iblis, dari maut, semua. Bagaimana bangsa Israel, bagaimana Tuhan di zaman Nuh, bagaimana di zaman Lot, bagaimana zaman Abraham, bagaimana di zaman Musa, bagaimana di zaman raja-raja, semua. Ya, dan di dalam sejarah yang luar biasa itu, Allah menyatakan kekudusannya, menyatakan kebenarannya, menyatakan keadilannya, semuanya. Kita bisa lihat di situ. Itu buktinya bahwa Alkitab, bahkan kalau kita mau bicara lagi panjang kali lebar kali tinggi, banyak para ilmuwan-ilmuwan arkeolog, ilmuwan-ilmuwan sejarah membuktikan bahwa kebenaran Alkitab ini benar-benar kebenaran yang historis. Kebenaran yang benar-benar teruji secara fakta sejarah. Di situ satu-satunya saya katakan kitab suci yang bisa divalidasi dengan fakta sejarah Alkitab. Ya, kita melihat lagi bahwa Alkitab ini bukanlah sebuah kitab yang diwahyukan secara harfiah dikte ya kepada para nabi. Contoh, dipanggil si Yosua, Yosua sini kau, duduk kau di sini. Nah, tulis, tulis, tulis. Ah, bukan gitu. Gak ada seperti itu. Tetapi mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menuliskan apa yang Allah sudah nyatakan dan kerjakan di tengah-tengah mereka. Jadi tidak secara harfiah ya, atau turun gedebuk dari langit dalam bentuk buku. Ibaratnya langsung, dus, langsung datang di depan. Gak ada seperti itu, melainkan kumpulan kitab yang diinspirasikan dalam waktu, dalam situasi, dalam budaya, dalam tempat yang berbeda. Perlu budaya. Contoh, penulisan kitab Injil Matius, konteksnya apa, dan semuanya itu kalau dipelajari, itu sangat luar biasa kita ya. Oke, kita lihat lagi ya. Inspirasi itu berasal dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada orang-orang yang dikaruniainya. Kemudian mereka-mereka, para nabi, para rasul yang mendapatkan inspirasi itu, kemudian dituliskan menjadi cerita, menjadi amsal, menjadi mazmur, menjadi surat, dan banyak lagi. Maka di dalamnya ada bentuk perumpamaan, ada bentuk amsal, ada bentuk mazmur, ada bentuk cerita, ada berbentuk pesan, ada bentuk gambaran, semuanya. Dan itulah hikmat dari Roh Kudus itu. Makanya di dalam belajar Alkitab itu harus belajar. Jadi kalau ibaratnya belajar Alkitab, nggak bisa membedakan Amsal dengan Mazmur, tidak bisa membedakan dengan cerita, tidak bisa membedakan dengan surat. Surat itu ada konteksnya, mengapa dituliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, kepada ini dan itu, harus dipelajari. Banyak orang gagal seperti si Meriam Bambu, dia belajar Alkitab itu nggak bisa dia membedakan antara perumpamaan dengan kalimat langsung. Dia tidak bisa membedakan, itulah itu ya. Jadi semua mewakili struktur budaya, sosial, bahkan politik dan kepercayaan pada masa kitab-kitab itu dituliskan. Contoh ketika Yesus berkata, apa yang kau dapatkan dari pemerintah, berikan kepada pemerintah. Itu ya, kau dapatkan dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Nah, begitu semua. Sekarang kita lanjut ya. Karena itu, untuk memahami Alkitab tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan sejarah, budaya, bahasa, dan kehidupan sosial. Sejarah. Satu syarat yang penting untuk belajar Alkitab adalah sejarah. Maka Alkitab tidak pernah bertentangan dengan sejarah. Bahkan boleh saya katakan banyak para pakar sejarawan menjadikan Alkitab sebagai acuan untuk mempelajari sejarah. Bagi orang Kristen, kebenaran tanpa sejarah atau
kebenaran yang bertentangan dengan sejarah itu namanya kebenaran ahistoris. Kebenaran ahistoris itu adalah hoax bagi kekristenan. Makanya sejarah itu penting. Ketika kita berbicara Yesus, kelahirannya, bisa dibuktikan dengan kronologi sejarah. Kemarin saya diskusi dengan ada orang apa itu? Orang seberang ya. Dikatakan siapa menjadi apanya di situ, kok sensusnya. Ketika dipelajari sejarah, rupanya yang melakukan sensus itu bukan hanya satu kali, ada beberapa kali. Bahkan dia sudah menjabat sejak tahun 12 sebelum Masehi sampai dengan tahun 7 Masehi. Jadi di antara tahun itu terjadi beberapa kali sensus. Jadi ketika Yesus ibaratnya lahir di tahun 4 atau 5 sebelum Masehi, itu tepat. Ketika kita buktikan dari sejarah, terbukti Alkitab. Tetapi kalau ada sebuah kebenaran tapi bertentangan dengan sejarah, maka bagi kita itu bukan kebenaran yang sejati, tapi kebenaran yang dipaksa benar. Tapi pada kenyataannya adalah kesalahan, ya. Kemudian budaya. Kemarin ada orang bertanya, di mana Yesus usia 12 sampai 30 tahun? Ketika kita memahami budaya Yahudi dan kita bandingkan dengan data-data di dalam Alkitab, kita bisa buktikan jejak-jejak Yesus dari lahir sampai usia 33 tahun. Bisa ditemukan jejak-jejaknya. Bahasa apalagi. Banyak orang bertanya ya, mengapa Alkitab orang Kristen ditulis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru? Bukankah Yesus itu orang Yahudi, orang Israel? Seharusnya Alkitabnya ditulis dalam bahasa Ibrani katanya. Bahasa bahasa dan sejarah harus dipahami di sini. Kenapa bisa menjadi bahasa Yunani? Karena pada zaman Yesus bahasa Yunani bahasa internasional. Nah, kenapa? Pada zaman Yesus juga budaya Yunani sudah mempengaruhi semua lini masyarakat, kehidupan masyarakat. Udah bahasa internasional, kayak sekarang bahasa Inggris. Kalau ada orang Indonesia menulis sebuah karya ilmiah dalam bahasa Inggris, ya nggak masalah, itu benar. Jangan nanti 500 tahun atau 1000 tahun ke depan, salah itu. Karena bahasa Indonesia, harusnya bahasa Indonesia. Dia nggak tahu, sekarang bahasa bahasa internasional itu Inggris. Kehidupan sosial juga banyak. Kehidupan sosial ini nanti kalau kita belajar di Alkitab, ada hamba, ada tuan, ada pemerintah, ada ahli Taurat, ada orang kaya, ada dokter, semua kehidupan sosial. Baik tentang pertanian. Jadi kehidupan sosial masyarakat dan para penulis, serta maksud dari para penulis menuliskan Alkitab tersebut itu penting. Nah, ini kalau nanti di pelajaran belajar Alkitab ini sudah masuk kepada hermeneutik ya. Jadi belajar Alkitab itu ketika masuk kepada dunia hermeneutik harus memahami ini konteksnya ini. Konteks sejarah, budaya, bahasa, belum lagi kan nanti kalau kita masuk ke kritik-kritik yang lain ya, dan juga kehidupan sosial. Oke. Kemudian, kapan Alkitab ditulis ya? Nanti akan saya tunjukkan tahun-tahun penulisannya ya, di akhir. Kitab Perjanjian Lama sudah ditulis tahun 1445 sebelum Masehi. Atau kita buat aja 1500 sebelum Masehi ya. Yaitu kitab Kejadian, dan kitab terakhir ditulis tahun 500, yaitu kitab Maliaki. Kemarin ada orang bertanya sama saya, di mana Yesus dituliskan di dalam Perjanjian Lama? Nah, ini pertanyaan orang nggak ngerti sejarah ini. Kenapa ditanya Yesus di Perjanjian Lama? Orang Yesus baru lahir di zaman Perjanjian Baru, tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Masa ditanya Yesus mana menciptakan Perjanjian Lama? Yesus di Perjanjian Lama belum hadir sebagai manusia. Yesus masih sebagai firman di dalam diri Allah yang dinyatakan melalui teofani. Tetapi di Perjanjian Baru inkarnasi. Nah, disinilah harus mengerti sejarah Alkitab itu. Kalau orang buta sejarah, namanya dulu buta sejarah ya, maka dia akan ngomong ngelantur. Itu biasanya orang yang buta sejarah itu akan ngelantur atau ngomong sana sini ngalor ngidul kata orang Jawa ya. Jadi ini perlu ya, kapan Alkitab ditulis harus tahu. Sehingga pertanyaan itu ibaratnya kalau orang bertanya, di mana apa posisi Yesus pada Perjanjian Lama? Ya posisinya sebagai firman di dalam diri Allah yang menyatakan diri melalui teofani. Itu aja selesai. Jadi Yesus pencipta alam semesta. Bukan manusia Yesus yang mencipta alam semesta. Kenapa bukan manusia Yesus? Karena manusia Yesus itu baru ada dilahirkan oleh Maria, manusianya. Tetapi hakikatnya sebagai firman sudah kekal di dalam diri Allah. Oh iya begitu. Iya. Jadi kenapa? Memanglah polemikus-polemikus ini. Oke ya, kita lihat lagi.
Kalau kitab perjanjian baru itu ditulis tahun 40 sampai 70-an. Ada mengatakan 90-an ya. Dan kitab terakhir ditulis tahun 70-an yaitu kitab Wahyu. Nah ini, ada mengatakan tahun 90, tapi ada mengatakan 70. Ya kita buat aja 70-an. Harus tahu, kalau PL tadi tahun 1500 sampai tahun 500 sebelum Masehi. Ya, kemudian kalau perjanjian baru tahun 40 sampai 70. Berarti jarak antara PL dengan BB berapa ini? Sekitar 540 tahun atau 530. Kita genapkan aja 500 tahun. Jadi jarak antara kitab PL dengan BB itu 500 tahun. Ya, jadi inilah kehebatan kekayaan sejarah di dalam Alkitab yang membuktikan bahwa ini ilham dari Tuhan. Sekarang kita melihat apa tujuan Alkitab ini dituliskan. Baik Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama, mengarahkan orang memiliki hubungan dengan Allah yang mengutus Yesus juru selamat. Maka kita melihat ya, Alkitab mengungkapkan tentang pribadi Allah. Dalam mengenal Allah, manusia mengalami kelahiran kembali serta menumbuhkan kehidupan yang berbuah. Semua yang tercatat dalam Alkitab supaya percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan oleh iman kepadanya manusia memperoleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Alkitab itu apa? Mengarahkan kita supaya kita memiliki hubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Itu tujuan Alkitab. Karena kita mengenal Allah melalui Alkitab. Tidak ada kitab apapun di dunia ini yang mampu menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah kepada manusia melampaui Alkitab. Kitab atau buku yang paling kompeten, yang paling tepat dari semua jenis buku di dunia yang bisa menjelaskan siapa dan bagaimana Allah itu ya, kebagaimanaan Allah itu, Alkitab. Ya, keesaan Allah, firman Allah, roh Allah, penciptaan, semuanya lengkap. Kemudian yang berikut ya, memperlengkapi orang untuk berperang. Berperang untuk apa ini? Bukan berperang angkat senjata atau angkat pedang untuk menghadapi musuh Quran. Saat menjadi Kristen, ia harus menghadapi perangan seumur hidup. Peperangan kita apa? Peperangan kita untuk melawan tipu muslihat. Alkitab kekuatan untuk bertahan dan juga untuk menyerang segala pikiran dan gagasan yang sesat. Apalagi kalau sekarang ini ya, di dunia perdebatan, Alkitab menjadi alat kita untuk berperang. Tapi bukan untuk diapakan namanya nih, bukan angkat pedang ya. Tapi Alkitab ini alat kita untuk berperang. Kenapa? Karena Alkitab tangguh untuk merontokkan segala ajaran-ajaran yang ahistoris. Karena Alkitab sanggup merontokkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan etika dan moral yang sejati dan sempurna. Karena Alkitab sanggup untuk menghancurkan semua ajaran-ajaran yang sesat. Ya, Alkitab membuka jalan bagi kebenaran untuk menggempur ya benteng-benteng yang tersembunyi dalam kehendak manusia. Bahkan Alkitab ini bisa meruntuhkan semua tembok-tembok dosa yang ada pada manusia. Makanya orang yang belajar Alkitab hidupnya semakin kudus dan benar. Itu harus dipahami. Orang yang belajar Alkitab itu memiliki visi yang jelas, memiliki prinsip hidup yang mengubah dan memberkati. Kenapa? Karena Alkitab itu diberikan supaya ini memperlengkapi kita untuk berperang melawan tipu muslihat iblis, melawan ajaran-ajaran palsu, melawan penyesatan-penyesatan, melawan paradigma-paradigma yang gelap, kerdil, degil, dekumal. Ah, begitu ya. Kemudian kita melihat Alkitab ini memberi hikmat. Alkitab menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber visi hidup orang percaya. Memperlengkapi orang percaya untuk melakukan yang baik dan benar. Maka kalau orang mengabaikan Alkitab, itu akan kehilangan sumber inspirasi atau kehilangan visi keagamaan. Artinya apa? Orang Kristen, kalau tidak membaca Alkitab, dia tidak akan mengerti visi hidupnya. Orang Kristen, kalau mengabaikan Alkitab, tidak akan memiliki arah hidup, nilai hidup, tujuan hidup yang sesungguhnya. Makanya kita harus belajar Alkitab ini, mempelajari, mencintai. Di dalamnya ada hikmat Allah yang memberikan kita inspirasi. Makanya orang yang belajar dekat dengan Tuhan melalui membaca Alkitab itu penuh inspirasi. Di tengah-tengah kesulitan dia pasti bisa mencari solusi jalan keluar. Di tengah-tengah pergumulan pasti ada selalu hikmat yang Tuhan berikan. Jadi dia punya memori otak itu semacam ting muncul ide.
ting muncul semua semua kata-kata yang positif, tidak gampang putus asa. Kemudian tujuan Alkitab diberikan itu adalah untuk menuntun kepada keselamatan. Ya, keselamatan. Alkitab diberikan untuk menjadi penuntun atau pelita di waktu malam. Alkitab menuntun untuk mengerti kehidupan kekal. Di Alkitab jelas. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Dan itu diperoleh melalui Yesus Kristus. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Melalui Yesus Kristus. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia datang dari surga, sudah di surga. Dia yang tak berdosa, mengampuni dosa. Dia yang mati bangkit mengalahkan maut, menjaminkan hidup kekal, kebangkitan bagi kita. Haleluya. Ya, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Serta bagaimana pola hidup orang yang telah memiliki hidup yang kekal. Di Alkitab jelas. Bagaimana sih pola hidup orang Kristen yang sudah memiliki hidup yang kekal? Jelas. Ada namanya buah-buah roh ya. Buah roh. Kasih sukacita damai sejahtera. Ada namanya karakter Kristus. Karakter gereja mula-mula itu bagaimana? Itu semua menuntun kepada keselamatan. Jadi keselamatan di dalam Alkitab itu tidak mudah-mudahan. Pasti masuk surga. Nah di situ sekarang bagaimana kita hidup. Benar-benar di dalam pola kerajaan surga. Di dalam Yesus. Nah di situ. Yang berikut itu Alkitab itu dikatakan juga untuk mengajar. Mengajar ini berbicara dogma ya. Mengajar hal-hal yang bersifat dogmatis atau landasan iman Kristen. Contoh tadi ya, saya sudah ulang-ulang depan, mengenal Allah. Siapakah Allah kita? Allah kita Esa. Bagaimana keesaan Allah? Firman dan rohnya kekal di dalam hakikat dirinya. Bagaimana Allah mencipta? Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Dengan cara apa? Berfirman. Bagaimana Allah memberikan kehidupan? Allah memberikan kehidupan melalui rohnya, yaitu Roh Kudus, dengan cara dihembuskan kepada manusia. Terus mengenali Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah firman Allah yang kekal, inkarnasi menjadi manusia. Siapa malaikat? Malaikat diciptakan Tuhan. Ada Gabriel, ada Mikael, ada Lucifer. Lucifer mengkhianat, melawan, menentang Tuhan. Kemudian mengenal manusia. Kenapa manusia diciptakan? Jelas. Diciptakan dari debu tanah. Diberikan otoritas menjadi wakil Allah. Selem endemut. Artinya manusia itu menjadi perpanjangan tangan Allah untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta. Bagaimana dosa? Dosa itu artinya hamartia, melenceng. Manusia melenceng dari ketetapan, dari tujuan Allah. Terus apa itu surga? Nah, surga itu tidak ada bidadari ya. Surga itu adalah tempat yang Allah sediakan untuk umat-umat yang sudah ditebus dan diselamatkan melalui Kristus Yesus atau yang menantikan Mesias Kristus Yesus dalam hidup mereka. Dan semuanya ini hal-hal dogmatis. Yang namanya di sini adalah kalau di sekolah teologi biasa disebut mereka-mereka itu dengan teologi sistematika. Ada Allah, ada manusia, ada Roh Kudus, ada malaikat, ada dosa, ada surga, dan lain sebagainya. Nanti kalau bicara malaikat, di dalamnya ada iblis. Dibicarakan siapa iblis itu? Iblis itu bukan nggak pernah itu bertobat ya. Iblis itu nggak pernah melakukan pengakuan iman rasul itu. Oke, baru menyatakan kesalahan ya. Ini panjang kali ini teman-teman. Sabarlah kalian ya. Menyatakan kesalahan. Ini berbicara moralitas. Jadi Alkitab ini sumber ajaran etika dan moralitas yang sempurna. Memang di dalam Alkitab ada moralitas yang buruk diceritakan. Tetapi moralitas yang buruk diceritakan bukan menjadi acuan moralitas. Tetapi menunjukkan betapa bobroknya moralitas manusia ketika manusia itu jauh dari Tuhan. Karena semua moralitas yang buruk di dalam Alkitab terjadi, ada ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Contoh, Lot. Dia jatuh ke dalam dosa bersama dengan kedua putrinya. Sehingga terjadi cucuku, anakku. Karena dia tidak taat pada Tuhan. Disuruh pergi ke A, mereka minta ke B. Akhirnya terjadilah hal-hal yang mereka kehendaki. Apalagi Nuh. Di zaman Nuh banyak orang hidup amoral. Apa buktinya? Kekudusan Allah menyelamatkan Nuh 8 orang dan menghukum semua manusia yang lain. Semua ada di sini. Menyatakan kesalahan. Ini berbicara moralitas. Jadi di dalam Alkitab itu ada informasi yang memberikan kita pertimbangan hukum.
Alkitab ini menjadi acuan untuk menilai apakah sesuatu itu benar, salah, baik, buruk, membangun atau merusak. Alkitab itu tidak hanya berbicara benar salah. Alkitab itu tidak hanya bicara baik dan buruk. Alkitab itu tidak hanya bicara membangun atau merusak, tetapi berbicara benar, baik, membangun, atau salah, buruk, merusak. Ini dibicarakan. Jadi bukan hanya satu topik. Semua. Jadi Alkitab ini bisa disebutkan sebagai buku etika yang luar biasa. Etika yang sempurna. Kenapa? Karena etika kerajaan surga. Buku moralitas. Dan puncak dari etika dan moralitas itu ada pada Yesus sendiri. Buku psikologi. Alkitab ini buku psikologi. Bagaimana Yesus melayani orang-orang sakit. Bagaimana Yesus melayani orang yang kesurupan. Bagaimana melayani orang-orang yang kerasukan setan. Bagaimana melayani orang yang mengalami kesesatan dalam berpikir. Semua di sini ada psikologinya. Bagaimana Yesus melayani orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak dipandang lagi semua. Buku pastoral konseling Alkitab. Buku motivator terbaik sepanjang masa, iya. Motivator di dalam Alkitab, kalau kita mau belajar Yesus, siapapun motivator terbaik di dunia ini, tidak akan bisa melampaui motivator di dalam Alkitab, khususnya berbicara tentang apa yang Yesus sudah ajarkan. Karena itu sudah moralitas atau motivator terbaik. Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Motivator mana ada kayak gitu, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Kalau Yesus, datanglah kepadaku. Akulah roti hidup. Siapa yang haus, datanglah, akulah air hidup. Haleluya. Yang berikut, manfaat Alkitab itu memperbaiki kelakuan atau perilaku. Menjadi patokan nilai-nilai etika dan moral sehingga dapat menjadi teladan dalam perilaku. Makanya tadi saya katakan di depan bahwa kelakuan kita ketika kita datang kepada Alkitab, maka kita akan bisa memperbaiki diri kita. Ibaratnya Alkitab ini saya gambarkan cermin. Ibu-ibu yang biasanya suka berdandan itu bisa setengah jam barangkali ya, atau setengah jam atau 2 jam lah, terserah lah. Ketika berdandan depan cermin, maka dia bisa akan melihat, oh bagian bibir atas kurang listip, bagusin. Oh bagian jidat atas kurang bedak, tempel. Apalagi bagian pipi kiri kurang tempel, tempel semua. Ada cermin. Alkitab itu seperti cermin yang melihat kita dari segala sisi, bahkan sampai masuk ke dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita. Jadi, Alkitab ini menjadi patokan nilai etika dan moral, sehingga kita dapat menjadi teladan dalam perilaku. Yang berikut, mendidik orang itu bercara karakter, melatih mental orang percaya sehingga menjadi tahan uji dan memiliki karakter Kristus. Orang-orang yang mencintai Alkitab itu tahan banting istilahnya, tahan menghadapi segala tekanan hidup. Dan dia akan keluar dengan status sebagai berlian. Seperti apa itu? Buah. Kalau dimasukkan ke juicer itu, gitu ya, keluar sari-sarinya itu. Nikmat. Nah, begitu ya. Jadi Alkitab ini adalah firman Allah. Api yang menghanguskan digambarkannya. Menghanguskan apa? Api itu akan menghanguskan segala sesuatu yang tidak tahan, yang panas, yang panah. Hanguskan. Tetapi kalau emas, dia akan murni. Palu yang menghancurkan, tidak ada ya yang tidak bisa dihancurkan. Air yang membersihkan, susu yang menjadi makanan rohani, makanan keras yang menguatkan, pelita yang menerangi, pedang untuk berperang melawan tipu muslihat iblis dosa, cermin untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan Alkitab ini bekerja di dalam diri orang percaya dan berkuasa untuk membangun. Alkitab itu memberikan hidup dan kekuatan dalam diri kita. Bahkan Alkitab itu seperti pedang bermata dua, menusuk amat tajam dan sanggup membedakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Itulah Alkitab. Sekarang mari kita melihat bagaimana struktur Alkitab ini. Berdasarkan isinya dan gaya penulisan, Perjanjian Lama dikelompokkan menjadi 5 bagian utama. Yang pertama adalah sejarah dan hukum, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut dengan kitab sejarah atau kitab
Taurat. Ini bicara hukum ya. Kemudian ada kitab sejarah, yaitu Yosua sampai dengan Esther. Sejarah. Dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang kedua adalah sejarah. Yang kemudian ini puisi dan hikmat. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Ini disebut sebagai kitab puisi dan hikmat. Karena di dalamnya penuh dengan bahasa-bahasa puisi atau dengan kata-kata hikmat atau dengan bentuk syair. Tuhan, engkaulah gunung batuku. Emang gunung batu seperti Gunung Sinabung yang ada di Medan, di Prestagi sana, bukan. Amsal, dikatakan orang bijak, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan dan ini. Pengkhotbah, hidup ini sia-sia, hidup ini begini. Semua dengan bahasa-bahasa puisi. Kidung Agung apalagi, engkau cantik, hai kekasihku, matamu bagaikan mata merpati. Jangan bilang itu bahasa. Kemudian para nabi, yaitu nabi besar. Ada Yesaya, Yeremia sampai dengan Daniel. Ini ya pembagian Alkitab. Jadi ini disebut dengan nabi besar. Ada juga nabi kecil. Tapi nabi besar bukan karena orangnya besar ya. Nabi besar itu karena kitabnya lebih banyak, lebih panjang. Nabi kecil disebut karena kitabnya pendek-pendek. Ini ada berapa ini? Mulai dari Hosea sampai dengan Maleaki. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kitab. Ya, kemudian kita melihat ya, kalau untuk perjanjian baru dikelompokkan menjadi biografi sejarah Yesus dan jemaat mula-mula, yaitu 5 kitab. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Disebut dengan sejarah Yesus dan jemaat mula-mula. Yang di dalamnya penuh dengan ajaran etika dan moral, penuh kisah-kisah yang memberkati, mengubah, dan menginspirasi kita. Kemudian adanya surat pengembalaan jemaat. Artinya surat yang dialamatkan kepada jemaat, yaitu mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, sampai Tesalonika. Ini jemaat-jemaat. 2, 4, 6, 7. 7 jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Paulus. Makanya jemaat. Kemarin ada juga namanya surat pengembalaan pribadi, yaitu Timotius, Titus, Filemon. Artinya kenapa? Kalau tadi kepada jemaat suratnya, ini kepada pribadi orangnya. Oke, baru ada namanya surat umum dan nubuat, yaitu Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas, Wahyu. Ini surat umum, diberikan kepada semua orang percaya. Ya, sekarang kita melihat tahun penulisan kitab suci. Kalau untuk Kejadian itu tahun 1400 sampai 1513 sebelum Masehi. Ya, semua ini. Jadi data-datanya ada tahun penulisannya ya. Kemudian kita lihat di sini Yesaya, Ayub, semuanya ada. Tempat penulisannya juga ada ya. Silakan dilihat teman-teman ini. Di sini ada dikatakan penulisnya siapa, tempat penulisannya di mana, tahun penulisannya di mana, jejak-jejak sejarahnya itu ada. Kemudian di sini juga kita lihat Esther sampai Mika ada ya. Kemudian Nahum, Habakuk, Cepanya, Zakariya, Maliaki semua ada. Yerusalem dibangun kembali. Maliaki tahun 443 sebelum Masehi ya. Dan ini semua kitab-kitab ini masih terpelihara di dalam salinan-salinannya yang masih tersimpan dengan rapi. Untuk perjanjian baru juga terlihat mulai dari Matius sampai dengan Wahyu ditulis sejak tahun 50-an. Tadi saya katakan ada ini 48, 40-an ya. Sampai dengan di sini ya. Jadi bahkan di sini ada yang unik ya. Rasul Paulus itu menulis surat Galatia itu tahun 48. Lebih dahulu daripada Injil ditulis. Nah, jadi Paulus menulisnya. Kemudian kita melihat di sini ya, Yakobus malah 45 sampai 49. Lebih dulu daripada kitab Injil. Kemudian ini tulisan-tulisan Paulus. Tapi kalau Wahyu dikatakan tahun 90 sampai 95 ya di Patmos. Oke. Jadi semua ada data-datanya. Ini dia Alkitab versus manuskrip kuno lainnya. Rata-rata manuskrip kuno itu 1,2 meter kalau dikumpulkan ya. Sedangkan gedung WTC itu 1778 feet. Sedangkan untuk naskah perjanjian baru itu 1 mil. Untuk perjanjian lama 1,5 mil. Jadi naskah Alkitab kita PL dan PB itu 2,5 mil.
sangat tinggi sekali, sangat jauh sekali. Berarti sekitar 4,23 meter. Kalau ditumpuk itu berarti berkilometer dia ke atas. Bayangkan ya, gedung WTC saja hanya segini. Naskah perjanjian baru kalau ditumpuk semua lebih tinggi dari gedung ini. Apalagi naskah PL, apalagi digabungkan semuanya, jauh lebih tinggi. Jadi orang Kristen Alkitabnya tidak dipalsukan. Yang mengatakan palsu itu orang kurang kerjaan, ya, orang yang malas belajar. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan kita diskusi. Ada mau ditanya? Udah berapa lama ini? Udah 1 jam ya? Iya Pak. Wah, luar biasa Pak. Bagus banget nih materinya. Jangan lupa di-share ya Pak di room. Nggak sampai, Pak. Iya, Nggak sampai 1 jam. Iya, nggak udah sampai ya. sampai. Enggak. Tapi lumayan sih. Lama juga 45 menit kali ya. Wah, nah tadi kan mulai jam 8:15 ya. Iya. Iya. Iya, iya. Oke, kita masuk dalam sesi diskusi atau mau tanya jawab atau sharing. Silakan, Bu Ana, Pak, ada yang mau ditanyakan dengan Pak Herben? Iya, Enggak sih. silakan. Tapi ya udah jelas ya, Pak, bahwa Alkitab Hmm. kita ini ya apa tentang sejarah, tentang apa namanya, bagaimana hukum Allah kepada kita supaya kita itu taat, itu Allah mengajarkan kita. Jadi Hmm. sebenarnya Alkitab kita tuh jelas gitu loh. Nggak ada apa untuk saling membenci itu kan seperti itu. Makanya kalau Eh, iya, iya silakan Bu Ana. makanya kalau dibilang Alkitab kita terus apa dipalsukan apa gimana itu sebenarnya ya betul kata Pak Erben, kurang kerjaan. Tadi penjelasan Pak Erben juga melengkapi tuh. Terima kasih ya Pak. Wah, keren banget deh. Iya, berarti Alkitab itu memang tulisannya itu ya diilhamkan ya oleh Roh Kudus. Jadi bukan oleh pemikiran manusia sendiri gitu. Jadi eh, apa para nabinya, rasulnya itu menulis kitab itu karena dia mendapat wahyunya gitu kan dari Roh Kudus kan. Iya. Berarti Pak Erben bagi yang menulis itu kan mendapat ilham, wahyu perwahyuan itu kan dari Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kita yang membacanya, Pak? Gitu. Terkadang kan pasti ada, maksudnya kita membaca firman Tuhan itu kalau dulu kan para nabinya itu menulis, ya kan? Menulisnya itu karena terinspirasi atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, begitu juga dengan kita yang membacanya kitab itu, pasti juga itu harus terilhamkan juga oleh Roh Kudus ya, Pak Erben. Benar nggak, Pak? Ya, Itu haruslah maka. pengertiannya. Makanya kan kita Harus. kalau Mm-mm. makanya kita kan ketika baca kita kan berdoa, Mm-mm. tuntun aku Tuhan, memahami Mm-mm. kebenaranmu, kan harus doanya gitu dong. Tapi ini Iya. ya Pak Erben, kalau aku lihat sih Pak, sepertinya banyak juga yang, maksudnya dia membaca pun nggak ngerti ya Pak. Iya Pak, bener nggak sih Pak? Hmm? Kalau banyak juga yang membaca pun dia nggak paham gitu loh, nggak ngerti gitu loh. Oh, kalau paham untuk 100% kan ya Heeh. di saya sendiri aja belum paham Mm-mm. semua. Cuma kan kita Mm. belajar dan belajar. Kalau belum paham Mm-mm. ya berhenti dulu, merenung, Mm. berdoa, bergumul, cari referensi, kan begitu toh? Cari Iya. referensi, baca. Mm. Kan ada Tapi banyak itu, referensi, tapi ya. pasti ya Pak, kalau misalnya belum mendapat pemahamannya gitu ya kan, pasti itu nggak pernah sia-sia ya Pak. Kalau kita baca atau kita dengar ya Pak Erben, bener Kalau nggak Pak? kalau Heeh. kita itu harus sampai Heeh. mengerti, artinya kita baca, Heeh. mungkin kita tidak paham, tapi Heeh. suatu saat bisa loh kita dengar orang khotbah. Ketika kita dengar orang khotbah, oh itu rupanya artinya. Iya, Nah, betul Pak. Oh iya saya iya saya iya. sering Heeh, saya heeh, sering kayak gitu loh. Iya, heeh, sama heeh. Pak. Iya Saya iya juga benar Pak, iya. Saya saya juga saya iya. sering seperti itu. Heeh. Berarti Pak Erben, yang terpenting itu kita baca dulu ya Pak, baca dulu ya Pak. Kita Itu udah, baca, heeh, tapi kan gini kan, ketika heeh, kita baca Alkitab, heeh. mungkin tidak semua dalam satu perikop itu kita paham. Tetapi Iya, pasti ada yang kita bisa pahami, yang bisa kita heeh. terima. Pasti ada. Iya Yakin pasti saya. ya. Tapi ada Nah, juga yang nggak hmm, paham Pak. Soalnya saya baca begitu. Ini maksudnya apa ya gitu. Ada juga yang nggak paham. Tapi nggak, maksudnya saya nggak akan pernah sia-sia ya Pak. Maksudnya nah, yang penting kita baca.
suatu saat kita akan mendapat pengertiannya gitu. Misalnya melalui pengajaran kayak di kelas begini atau dari khotbah orang yang kebetulan kita dengar ya Pak Erben ya. Seperti itu ya. Iya, iya. Iya iya. Berarti Iya. kalau misalnya begini dong simpulannya Pak Erben, kalau ada orang Kristen anak Tuhan tapi masih melakukan dosa, tapi dia bilang dia baca firman itu diragukan ya Pak, beneran nggak sih Ah, Pak? Ya Pak, karena kan Pak Erben tadi sendiri bilang bahwa firman Tuhan itu pasti kalau kita baca akan memperbaiki moral kita, kelakuan kita, iya. bener ya Pak, karakter Artinya kita. gini ya, Heeh, kalau kita baca Alkitab itu, heeh, mungkin tidak semua mungkin kita bisa memahami kalimat demi kalimat yang Iya, heeh. ada di betul Pak. dalam teks itu. Tetapi Iya. dari sekian ayat yang kita baca, pasti Mm-mm, ada makna pesan yang bisa kita dapat. Iya, Kalau tidak ada mm-mm, pesan makna yang bisa kita dapat, mm-mm. harus dibaca lagi dan berdoa. iya. Harus Oh, itu. harus sampai seperti itu ya Pak Erben ya. Makanya Maksudnya Nah, jadi kita minta tuntunan Roh Heeh. Kudus lah ya Pak ya, betul nggak Pak? Iya, iya jadi bukan harus. seperti baca apa Doro, kayak baca Koran. ya koran gitu lewat gitu aja ya. Itu Iya, Iya, salah ya Pak Erben kalau kayak gitu berarti ya iya, pengertiannya kalau iya, kita iya, baca firman Tuhan. iya Iya, betul. karena kalau memang dibacanya dengan benar gitu, dan sesuai nggak dengan harus dihafal ya Pak. Maksudnya bukan iya, masalah asal dihafal, tapi direnungkan ya Pak eh, ya. Dihafal kalau Iya, nggak direnungkan buat apa? Kan gitu. iya terkadang gini ya Pak, saya kan iya, orangnya susah banget ngafalin yang namanya itu ya, apa sih, ayat gitu. Lalu Misalnya, ngapain ngapalin, renungin. nama iya, saya namanya Timotius apa dalil berapa-berapa. Saya biasanya nangkepnya itu di apa isinya itu loh Pak. Maksudnya misalnya Daniel perikop apa misalnya Matius 1 perikop ini gitu. Nah, saya nangkepnya di cerita di dalam Alkitabnya itu loh Pak gitu tuh. Kok ayat-ayatnya saya iya, susah ngafalinnya Pak gitu. iya, Makanya iya, iya. makanya bersyukur ya zaman sekarang ini udah Makanya canggih jadi banget pendeta ya. dulu, baru Eh, pendeta juga Enggak. lu kata dia hafal, dia buka itu tahu lu itu ada di mana sekarang kan teknologi udah makin canggih di handphone Android itu kan ada satu apa sih kayak aplikasi Alkitab itu yang kita nggak perlu buka itunya buana apa namanya misalnya nama ayatnya gitu cukup kita misalnya ketik mau nyari tentang pertobatan ketika aja kalimatnya ntar keluar semua tuh ayatnya gitu. Yang penting tuh nyangkut itu ya Pak. Maksudnya apa cerita dari kisah Alkitab itu misalnya seperti tentang apa kalimat apa gitu yang kita ingat ya kita ketik langsung keluar Pak ayat-ayatnya gitu Pak. Iya, Kalau oke, oke, sekarang betul. iya. Heeh. Karena ya terus terang berarti aja kalau ngafalin ayat saya ya iya, ampun ngapain mah. kayaknya Pak Erben, iya. kalau Iya, kita bersyukurnya tuh gini ya Pak, apa Allah itu tidak menjanjikan yang manis-manis gitu. Maksudnya bukan Hmm, tidak menjanjikan, maksudnya asal kita taat, terus ikutin perintahnya, itu apa yang kita perbuat kan itu kita dapat gitu ya Pak. Enggak iya, istilah nanti kalau kamu sudah meninggal kamu begini begitu begini begitu. Tapi enggak suruh apa kalau kita kan ada Yesus bilang kerjakanlah keselamatanmu kan begitu ya Pak mm-mm, ya. mm-mm, iya, Jadi iya, ada yang harus kita lakukan gitu, bukan kita mau dapat tapi tidak melakukan. Kan itu ya Pak ya. mm. Itu iya, bersyukurnya kita seperti itu ya. Iya, maksudnya mengajarkan hal-hal yang buat segala yang ada dalam tulisan Alkitab itu buat kebaikan dari manusia itu sendiri gitu. Jadi eh, kamu bisa selamat, jiwamu bisa selamat, hidup kekal ya. Semuanya ada ya Pak di dalam apa iya, Alkitab itu dikasih tahu, dijabarkan gitu, dituliskan. Asal kita mentaati, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya, pasti kita akan memperoleh semua janji-janji yang ditulis di dalam firman Tuhan itu ya Pak. iya, iya. Keselamatan, kehidupan kekal, seperti itu. Tapi ya sekarang kenyataannya sih banyak anak Tuhan yang baca Alkitab aja males Pak Erben. Nah, Iya itu kan? dia. Iya, baca Alkitab aja males. Apalagi merenungkan Pak, iya kan? Giliran Untuk ada iya masalah, belajar Alkitab gimana aja coba? males. Iya, Nyalain belajar Tuhan aja. lagi. Iya, Aduh, iya bener tuh.
Bu Ana bener, giliran kena masalah Tuhan yang disalahin. Padahal kata Tuhan, nah kamu ikut petunjuk Kompas, aku aja nggak mau kok, katanya gitu. Ya kan? Petunjuk Kompasnya di mana? Di Alkitab. Iya, seperti itu. Ya, hari ini benar-benar bagus Pak Erben materinya karena menjelaskan apa itu Alkitab, fungsinya sebagai apa, dan bagaimana berharganya Alkitab orang Kristen ini bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ya Pak Erben, karena ini penting banget karena ini Alkitab ya ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Ya, tujuannya ya untuk tadi ya Pak, mengajar, mendidik, menegur, dan memberitahu orang dalam kebenaran. Intinya Jadi baca ya, Alkitab lah, jadi kan tahu ya isi-isinya, bisa jangan punya cuma hikmat juga, katanya. iya dari sini hikmatnya, iya benar Bu Ana, luar Intinya biasa Pak. jadi orang Kristen jangan suam-suam kuku. Nah iya tuh besok kita bahas materi itu ya. Iya, termasuk salah satunya yang dibilang orang Kristen suam-suam kuku ya, dia nggak pernah mau baca firman Tuhan, bener nggak Pak Erben? Iya, betul. Iya kan Pak? Iya, iya. Karena sekarang bagaimana dia mau tahu Bu Ana apa yang disuruh dikehendaki Tuhan. Kalau dibaca aja nggak pernah kitabnya, iya kan? Oke, seperti jelas ya Pak sebenarnya dari Allah mengasihi manusia, dikasih kesempatan apa untuk bertobat, tapi salah lagi, akhirnya Allah menghanguskan lagi apa meniadakan manusia lagi, tapi masih ada gitu ya istilahnya, masih ada Nuh lah istilahnya, dikasih kesempatan kan itu namanya. Terus diiniin lagi kayak Menara Babel gitu ya Pak ya, tapi Tuhan masih kasih kesempatan sampai akhirnya karena manusia itu benar-benar bebal ya gitu istilahnya, nggak mau bertobat, akhirnya Allah kasih anaknya yang tunggal ya kan, mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Itu makanya kita sebenarnya Alkitab ini benar-benar bagus banget gitu ya baca, karena dari kita tahu apa itu namanya dosa kan gitu, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Iya. Terus apa namanya, bagaimana kita mengenal Allah kita kan gitu. Bener nggak sih kita itu ciptaannya Tuhan gitu kan? Pasti kan begitu. Tuhan kita tuh siapa ya? Kan gitu. Kan nggak Iya. mungkin cuma Kita dengar. kenal dari situ ya Bu Ana, Nah, dari iya. Alkitab Karena itu. kan orang kan taunya kamu punya Tuhan. Iya punya. Siapa Tuhan kamu? Kenal aja enggak. Giliran ada masalah dia bingung cari Iya Tuhan. benar. Saya Nah cari itu Tuhan nggak Pak, ketemu. Nah loh mau Pak ngomong apa? Erben, pernah ada orang Kristen sendiri ngomong gini, katanya ya, Allah orang Kristen itu sama dengan Allah orang agama lain. Saya bilang beda Allahnya, saya bilang gitu. Tapi dia mempunyai pengertian bahwa Allah orang Kristen Masih itu banyak. sama dengan Banyak. Allah agama lain gitu Pak Erben. Aduh, saya bilang, nah itu Allahnya untuk mengenal Allah dia sendiri aja dia nggak paham Pak. Gitu. Iya kan Pak Erben bener. Terus makanya saya cuma saja makanya baca tuh Alkitab, saya bilang supaya kamu mengenal Allah yang benar itu, Allahmu itu menurut Alkitabmu itu Allah yang gimana, saya bilang. Iya benar Pak Erben. Nah Saya itulah. enggak sih. Nah, Saya enggak Pak. Kalau saya waktu itu saya diajak teman ketemu dengan temannya dia. Itu orang seberang itu Pak. Nah, terus mereka berdua cerita, nggak tahu saya nggak begitu dengerin, tapi intinya saya sempat dengar, iya kan Tuhannya kita kan sama satu nah, gitu. iya kayak Tapi gitu Bu Ana ya. apa cuman jalannya aja atau caranya aja beda. Saya Nabinya diem yang aja tuh beda Pak. gitu Bu Ana, nabinya Kata yang teman beda saya. gitu. Bilangnya cuma nabinya doang yang beda. Kalau Kristen kan nabinya Yesus, Oh kalau enggak, Islam Nabi Muhammad gitu. gue Saya enggak bilang sih. ya tuh. Gue enggak, dia enggak ngomong itu, cuman Tuhannya satu, cuman jalannya aja beda-beda. Saya diem aja Pak, saya nggak negur teman saya. Tapi saat kami berdua pulang, saya tegur teman saya bilang, "Eh, beda lah Tuhan kita sama Tuhan dia. Kalau Tuhan kita itu kan hidup, kalau Tuhan dia ya maaf kata saya. Nggak tahu hidup apa enggak, saya kan kayak nggak tahu kalau bilang gitu. Kalau Tuhan kita kan hidup, saya bilang gitu. Itu sama lu ngomongnya sama yang seiman ya, seiman kan ya Bu Ana ya. Iya. Iya. Iya kalau lu ngomong sama yang gak seiman ya bisa
ngamuk. Nah, Makanya. itu juga itu ya Pak Erban, kejadian-kejadian yang di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu kok saya merasakan itu bisa cocok dalam segala masa ya Pak. Benar nggak Pak Erben? Misalnya zaman dulu Yes, yes. seperti itu, tapi terjadi lagi peristiwa seperti itu di zaman sampai yang di zaman sekarang. Benar nggak Pak? Ucapan Ya, saya benar ya Pak? Jadi itu kayak Alkitab itu kayak kitab sepanjang zaman ya Pak. Benar Iya nggak ya Pak Erwan? memang. Iya, kisah-kisah yang cuma kalau dulu kan kisahnya ceritanya tentang di bangsa Israel, tapi sekarang di dunia zaman sekarang ada juga orang-orang yang seperti bangsa Israel gitu model-modelnya ya Pak. Benar ya Pak? Seperti itu ya iya. Pak? Iya, Iyalah. keren ya. Makanya kalau saya ingat, kayaknya ini orang kejadian ini orang kayaknya saya Iya. bilang ini kayak kejadian di Alkitab sama Hah? versinya versi kalau dulu kan bangsa Israel ya, Wana bangsa Yahudi, bangsa itu. Tapi ini kayak ini orang kayak begitu ya gitu. Ya contohnya aja yang paling gampang kehidupan bangsa Israel di padang gurun 40 tahun muter-muter. Ya di zaman sekarang juga orang-orang juga anak-anak Tuhan juga banyak yang mengalami apa perjalanan 40 tahun di padang gurun ya Pak. Bener nggak Pak? Seperti itu. Yes. Iya, makanya hebat ya Pak. Ini saya sudah kirim materinya ya. Iya, makasih Pak Iya. Erwin. Ntar saya Oh, ini Pak udah Erben, di share di room ya. kalau yo. saya gini Pak, misalkan saya baca Alkitab di Perjanjian Baru gitu ya Pak. Nanti Ah, saya kaitkannya dengan di Kejadian gitu Pak. Bukan dikaitkan gitu, maksudnya saya langsung inget di Kejadian ya. Di Kejadian itu kan banyak peristiwa ya Pak, dari awal ya. sampai akhir. Nah itu, jadi saya kadang-kadang saya kalau baca Alkitab, oh iya ini kayak di Kejadian deh gitu. Saya nanti baca lagi di Kejadian. Terus saya baca lagi di Perjanjian Baru, misalkan di Roma apa di mana gitu. Ih, ini kok kayak di Kejadian. Saya balik lagi ke Kejadian. Saya gitu loh Pak, gitu. Itu gimana tuh Pak? Apa kalau kayak gitu? Apa eee, enggak, maksudnya saya saya tuh, seperti itu gitu loh, Pak. Jadi saya melihat contoh, oh ya di Kejadian kayaknya ada nih cerita ini gitu. Nah itu, benar kan, Pak, gitu? Apa gimana, Pak? Memang memang kita ketika belajar Alkitab itu seperti itu. Kadang kita, oh ini maksud apa ini yang kita pelajari itu, baru kita ngerti. Itu Hmm. seperti itu. Jadi selalu ada inspirasi yang Tuhan berikan untuk Oh, Oh. gitu kita ya di Pak, situ. Iya. inspirasi. Iya, iya. Makanya jangan berhenti baca Alkitab sebelum Mm-mm. mendapatkan pesan rohani yang bisa kita petik dari yang kita baca. Karena Oh, Kristen iya, itu iya. Mm-mm. Kristen itu kan Mm-mm. bukan hanya sekedar membaca, tetapi Iya, kekristenan itu memahami yang dibaca. Iya, bukan sekedar logos ya Pak, tapi harus menjadi rema lah, seperti rema. itu ya Iya. Pak ya. Mhm. Iya, betul betul. Nah itu mungkin mungkin dari cara baca yang salah juga ya Pak Erben. Hmm. Makanya banyak juga anak-anak Tuhan Salah yang akhirnya ngartiin. ya nggak menghasilkan apa buah-buah roh gitu loh yang Mhm. dikehendaki Iya, oleh Tuhan dalam dirinya ya Pak. Ya karena cara iya, bacanya aja kayak baca koran kata Bu Ana. Mhm. Iya, Iya gitu kan lewat terus mhm. hmm, kalau denger juga lewat gitu nggak direnungkan kagak ditanamkan dalam hati dan pikiran dengan sungguh-sungguh gitu jadi kayak kayak orang ya udah pokoknya kayak kayak apa sih Pak kayak kewajiban jadinya baca firman itu bukan kerinduan tapi kayak kewajiban gitu loh kayak absen gitu ya udah nih saya udah baca firman udah gitu seperti itu. Ya mungkin karena dari pengertian yang salah itu ya Pak, dari mereka. Jadi ya hasilnya juga ya ya kayak gitu ya Pak. Benar nggak sih Pak Erben? iya, Hasil iya, dari iya. 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 Ya Oke, benar ya Bu gimana Ana ya. kita? Ya Iya, udah Pak. siap. Oke, Oke lah. oke, Ya mari puji Tuhan pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih Pak Erben atas pembekalan firman-Nya yang oke, thank disampaikan you. malam ini. Luar biasa. Semoga bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dan belajar bersama. Untuk selanjutnya, baiklah mari kita tutup acara ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Ana. Dipersilakan Ibu Ana. Baik, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, terima kasih Bapa karena pada malam hari ini saya bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu yang dibimbing oleh Pak Erben. Bapak, terima kasih Engkau berkati Pak Erben pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya ya Bapak. Engkau berkati Pak Erben ya Bapak. Engkau mau jaga terus Bapak, Engkau melindungi dalam segala hal ya Bapak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Bapak. Juga buat teman-teman kami yang pada malam hari ini tidak hadir ya Bapak, kami percaya mereka juga sebetulnya ada kerinduan, tetapi mungkin mereka ada yang harus dilakukan ya Bapak, tapi saya percaya di lain waktu mereka akan hadir ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Bapak juga buat teman-teman kami yang di YouTube yang mendengarkan saat ini atau yang nantinya akan mendengarkan jamah mereka juga, sehingga mereka terus mau mendengarkan eh, pemberitaan firman yang dibawakan oleh Pak Erben ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati juga channel-channel yang menyiarkan pembelajaran kami ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga Ibu Aling dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya Bapak. Engkau berkati juga keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga saya dalam kehidupan saya, pekerjaan saya, keluarga saya yang di Indonesia. Engkau berkati juga ya Bapak, Engkau lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami semua akan berpisah satu sama yang lain ya Bapak. Dan kami akan istirahat. Dan besok pagi kami bisa bangun dengan badan segar. Bisa pergi beribadah ya Bapak. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Doa saya yang kurang sempurna ini ya Bapak, Engkau sempurnakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Amin. Terima Terima kasih kasih. Pak Erben untuk pelayanannya, Pak Oke, Eklesia untuk thank you pelayanannya. Pak Terima kasih. Tuhan Eklesia. berkati.